Apakah matinya si anjing Canon di Pulau Banyak Aceh Singkil karena hukum syariat Islam? Nah, kalau iya, kejam sekali syariat Islam sampai harus membunuh anjing gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Oke, jadi belakangan ini kita dihebohkan dengan seekor anjing yang membuat satu Indonesia heboh. Jadi ceritanya begini teman-teman. Ada sebuah pulau di Aceh yang disebut dengan Pulau Banyak. Dia merupakan bagian dari Kecamatan Aceh Singkil yang lokasinya jauh dari pusat kota Banda Aceh. Ada sebuah resort di sana yang pemiliknya itu memelihara anjing, dan atas nama konsep wisata halal, Satpol PP kemudian datang dan menangkap anjingnya untuk dibawa ke dataran Aceh Singkil. Namun caranya dianggap tidak berperi kehewanan sehingga membuat anjing yang bernama Canon ini akhirnya mati. Maka kemudian hebohlah berita ini dengan narasi bahwa anjing ini dibunuh atau mati karena penerapan syariat Islam di Aceh atau karena penerapan konsep wisata halal di Aceh Singkil khususnya ya. Kemudian jelas saja kasus tersebut dikecam. Bahkan saking emosinya muncul cuitan dari Twitter yang berdoa semoga Aceh tsunami lagi karena telah membunuh satu anjing. Kemudian mengatakan jika Aceh tidak punya akhlak, beringas dan brutal seperti itu. Ini sangat disayangkan di mana satu anjing terbunuh secara insidental dan kasuistik namun harus dibayar oleh semua nyawa masyarakat Aceh yang terkadang bahkan tidak tahu pun ada berita seperti itu. Hanya karena ulah beberapa oknum Satpol PP langsung saja digeneralisir semua orang Aceh itu beringas, jahat, kejam, dan lain sebagainya. Bahkan saya sendiri baru tahu beberapa hari ini tentang berita tersebut, dan saat saya lihat cuitan di Twitter itu, saya merasa iri karena ternyata nyawa kami rakyat Aceh tidak sebanding dengan nyawa satu anjing tersebut. Ya jangan terlalu diseriusin ya, itu cuman dramatisasi aja kok ya. Kami rakyat Aceh mencoba memaklumi saja. Sebenarnya kenapa kasus matinya seekor anjing yang sifatnya insidental lebih heboh dari kasus matinya anjing di Pasar Tomohon atau di Solo yang sifatnya disengaja? Nah, fenomena ini sebenarnya dapat dijelaskan. Karena begini, pertama, kita menganggap masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang berperadaban sehingga tidak mungkin berbuat tindakan yang biadab. Sekalinya muncul kasus seperti itu akan heboh karena hal tersebut tidak seharusnya ada. Itu yang pertama. Atau karena faktor kedua, yakni karena kasus pembunuhan anjing di Aceh dianggap sebagai kasus yang langka, makanya kasus ini mencuat dan heboh. Nah, berbeda jadinya dengan anjing-anjing yang dibunuh di daerah lain yang sudah dianggap biasa atau mungkin dianggap sebagai kearifan lokal, sehingga ya sudah dianggap seperti biasa seperti itu. Sama seperti ketika masyarakat sipil di Arab yang terbunuh atau dibunuh itu sudah dianggap biasa karena hal yang lumrah seperti itu. Namun tibanya kasus tersebut muncul di daerah lain itu akan heboh karena kok bisa ya terjadi kasus seperti itu karena sifatnya langka seperti itu. Nah, akan tetapi walaupun begitu, saya sendiri sebagai rakyat Aceh mengutuk dan mengecam oknum Satpol PP yang begitu kejam memperlakukan anjing yang juga makhluk Allah, serta juga mengecam jikalau benar pemerintah Aceh Singkil mencoba membentengi diri dengan membenarkan perbuatan Satpol PP atas nama wisata halal. Jadi sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, saya tegaskan dahulu di sini saya bukan untuk membela perbuatan kejam tersebut. Video ini dibuat bukan untuk tujuan tersebut ya. Akan tetapi karena saya melihat jika kasus ini sudah menyerempet kemana-mana, menyerempet ke syariat Islam, menyerempet ke konsep wisata halal, menyerempet ke pemerintah Aceh, bahkan masyarakat Aceh juga dikambing hitamkan begitu saja atas insiden yang sifatnya kasuistik dan dilakukan oleh oknum tertentu. Sehingga muncul opini jika matinya anjing Canon ini semata-mata karena penerapan syariat Islam, konsep wisata halal, bahkan norma budaya Aceh sekaligus. Oleh karena itu, pada video ini kita lebih membahas dan memilah mana yang disebut dengan syariat Islam, mana yang disebut dengan wisata halal, dan mana yang disebut dengan norma, hukum adat, dan aturan pemerintah daerah atau kanun tersebut. Nah, kemudian kita juga akan melihat kasus pembunuhan anjing Canon ini secara kontekstual, dalam artian apa yang mendasari dievakuasinya anjing tersebut. Sehingga dari sini kita dapat melihat apakah terbunuhnya anjing ini dikarenakan penerapan syariat Islam atau penerapan konsep wisata halal atau karena aturan Pemda dan lain sebagainya atau murni karena faktor human error. Serta secara tidak langsung kita juga dapat melihat apakah luapan emosi ini yang oleh netizen tersebut benar ditujukan untuk persekusi anjing atau sebenarnya bentuk dari fobia terhadap syariat Islam dan rasisme seperti itu. Dan sekali lagi, video ini dibuat bukan untuk membela atau membenarkan terbunuhnya anjing Canon tersebut, melainkan untuk meluruskan miskonsepsi tentang konsep syariat Islam,
konsep wisata halal atau aturan Pemda yang dianggap sebab terbunuhnya si anjing tersebut. Jadi pastikan sebelum teman-teman menonton, kita terlepas dulu dari asumsi-asumsi negatif biar bisa menonton video ini secara netral. Dan tonton video ini hingga usai, karena seperti video-video yang udah belum pun ditonton sampai habis, udah langsung saja ambil sikap seperti itu. Ini bisa jadi penyakit mental kita yang kronis nantinya ya. Tapi karena durasi yang saya rasa bisa menembus 30 menit, saya rasa kita pisahkan saja pada 2 video. Hal ini karena kebiasaan nonton dari penonton kami hanya menonton paling lama 10 menit. Nah, supaya pesan tetap tersampaikan, maka kita pisah pada 2 video saja seperti itu. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat para penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat. Oke, perlu dipahami bahwa yang namanya syariat Islam itu luas. Ada hukum yang diberlakukan secara privasi atau personal, dan ada hukum yang diberlakukan secara publik, seperti itu. Nah, hukum yang diberlakukan secara publik yang menjadi hukum legal, yakni hukum pidana seperti cambuk, rajam, qisas, dan lain sebagainya, itu secara spesifik disebut dengan hukum jinayat, seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana hukum syariat Islam secara luas dan mana hukum jinayat secara spesifik. Setidaknya ada beberapa cabang dari hukum syariat Islam. Yang pertama disebut dengan hukum ibadah, kemudian muamalah, pernikahan, dan yang terakhir jinayat. Sehingga hukum jinayat itu cabang atau sub dari hukum syariat. Di mana hukum jinayat ini yang membahas soal hukum-hukum legal secara publik. Di mana pada ranah hukum jinayat inilah pula pemerintah boleh turun langsung untuk mengatur masyarakat, seperti itu. Nah, di antara hukum jinayat adalah seperti zina, mabuk, judi, fitnah, mencuri, membunuh, memberontak, dan lain sebagainya. Di mana kalau terbukti terjadi hal tersebut, ketahuan dan cukup syarat, maka akan dihukum sesuai dengan aturan hukum jinayatnya. Nah, masalahnya dalam hukum jinayat tidak ada sama sekali peraturan yang mengatur soal memelihara anjing apakah dilarang atau tidak, seperti itu. Sehingga secara penerapan hukum jinayat dalam konteks ini syariat Islam tidak melarang penduduknya untuk memelihara anjing, dan tidak boleh juga pemerintah menyita, menyiksa, serta membunuh anjing peliharaan warga. Loh, tapi kan ada dalam fikih mengenai larangan memelihara anjing. Nah, itu larangan dalam ranah hukum privasi dan personal. Dalam artian, itu tanggung jawab dan kebijakan masing-masing dari kita gitulah. Pemerintah tidak punya landasan yang mendasar untuk melarang kita dalam memelihara anjing atau tidak, seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada dalil, bahkan juga pandangan ulama yang saya tahu, yang mengatakan orang pelihara anjing, anjingnya harus disita, harus dibunuh, atau pemiliknya harus dihukum. Itu tidak ada. Aturan dalam hukum jinayat tidak sama sekali membahas soal beranjing-anjingan. Oleh karenanya banyak kok ya orang Aceh yang pelihara anjing, bahkan digunakan untuk menjaga rumah, berburu hama babi hutan, atau untuk keperluan lainnya seperti itu. Nah, soal apakah dia memelihara anjing untuk hiasan atau peliharaan semata, pemerintah tidak punya landasan hukum secara tegas dalam hukum jinayat ini untuk mengurus perkara tersebut. Tapi apakah bisa ya pemerintah buat aturan yang melarang memelihara anjing? Ya bisa-bisa saja kalau udah jadi hukum legal. Cuma masalahnya atas dasar apa aturan tersebut dibuat, kan gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa anjing ini harus dibunuh atas dasar hukum pidana Islam atau hukum jinayat, karena tidak ada dalil yang mengatakan anjing peliharaan harus dibunuh kecuali jika membahayakan masyarakat, kan gitu. Dalam artian, dalam hukum pidana Islam, yakni hukum jinayat, ada dalil secara tegas yang eksplisit mengatakan penzina itu akan dicambuk, pencuri itu dipotong tangannya, dan lain sebagainya seperti itu. Ada dalil yang menjelaskan konsekuensi hukum publiknya secara spesifik. Nah, sedangkan soal memelihara anjing itu tidak ada dalil yang secara tegas mengatakan orang yang memelihara anjing, anjingnya harus dibunuh kah, atau disita kah, atau dikurung kah, atau dan lain sebagainya seperti itu. Tidak ada. Dalam artian, ya kalau pemerintah mau buat peraturan seperti itu, ya silahkan ya kalau cocok dan masyarakat sepakat. Cuma jangan mengklaim ini bagian dari perintah syariat Islam. Soalnya hukum jinayat tidak membahas soal peranjingan secara eksplisit. Serta syariat Islam secara dalil tidak memberikan konsekuensi hukum publik bagi siapa yang memelihara anjing seperti itu. Sehingga dari sini jelas, secara prinsipnya, terbunuhnya si anjing Canon bukan karena sebab penerapan syariat Islam. Karena tidak ada landasannya dalam syariat, khususnya hukum jinayat, yang pemerintah boleh membunuh
membunuh anjing peliharaan orang lain. Bahkan di Aceh, walaupun menerapkan perda syariat Islam, anjing itu masih boleh dipelihara dan berkeliaran di mana-mana seperti itu. Dan kita tidak menemukan berita bahwa ada pembantaian anjing di Aceh dan lain sebagainya. Enggak ada, karena anjing itu ya enggak kenapa-kenapa kalau misalkan dia itu enggak berbahaya. Tapi kan ada hadis yang memerintahkan untuk membunuh anjing hitam seperti itu. Iya, sebenarnya tentang hadis ini sudah final dibahas oleh para ulama ratusan tahun yang lalu. Nah, di sini saya mengutip dari Bahsul Masailnya NU di website NU Online bahwa anjing yang diperintahkan dibunuh adalah anjing yang membawa penyakit, yang galak atau yang suka menggigit seperti itu dan mengancam keselamatan masyarakat. Nah, Imam Al-Haramain, salah satu ulama mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa anjing yang tidak bisa dimanfaatkan dan tidak pula membahayakan itu tidak boleh dibunuh tanpa alasan tertentu. Ulama dari mazhab Syafi'i membagi 3 kategori anjing. Anjing yang suka menggigit itu dibenarkan untuk dibunuh ya, untuk menjaga keselamatan, apalagi terindikasi anjingnya itu rabies. Nah, yang kedua, anjing yang dapat dimanfaatkan untuk berburu dan menjaga itu diharamkan untuk membunuhnya. Sedangkan anjing yang tidak termasuk kedua hal di atas oleh Ar-Ramli tetap harus dijaga kehormatannya seperti itu. Begitu pula Imam Ibnu Abdul Bar dalam mazhab Maliki menegaskan, disebutkan seperti ini, terkadang terjadi kelalaian untuk berbuat baik terhadap anjing. Hal ini cukup dilihat dari tangan orang yang memeliharanya. Berbuat baik terhadap anjing itu bernilai pahala sebagaimana sabda Rasulullah, pada setiap limpa yang basah terdapat pahala, dan berbuat jahat dengan kezaliman tertentu terhadap anjing itu bernilai dosa. Sehingga membunuh anjing tanpa ada alasan yang benar dan penting seperti itu sama sekali tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan ini jelas eksplisit disebutkan oleh para ulama. Oleh karenanya bukan karena penerapan syariat Islam si anjing Canon tersebut akhirnya mati. Nah, terus karena faktor apa juga anjing Canon itu terbunuh? Oke, karena syariat Islam secara prinsip tidak dapat dikambing hitamkan, tidak bisa dipersalahkan. Nah, mari kita kambing hitamkan penerapan konsep wisata halal seperti itu. Dan kita lihat apakah konsep wisata halal yang menyebabkan anjing itu terbunuh. Nah, karena durasi di pembahasan berikutnya itu lebih panjang dari video ini, saya rasa lebih baik kita bahas di episode berikutnya, di video berikutnya ya. Insya Allah akan kita upload besok atau lusa seperti itu. Hal ini karena kalau misalkan kita bahas semuanya pada satu video sepertinya akan habis setengah jam gitu ya. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, ya mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya dengan mode all seperti itu. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman juga dapat mendukung dengan klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.